mau nanya dong. Kalau bayi lahir nggak nangis itu normal nggak sih? Ih, nggak normal tuh, Ti. Emang Ti nggak inget? Bukan karena tegar gitu. Ya tegar. Sebetulnya bayinya tegar, sabar gitu, nggak nangis bisa aja. Ya kan kemarin kan inget nggak sih dokter anak ngomong gini nih, pokoknya kalau bayinya nangis tuh dokternya bahagia. Begitu bayinya nggak nangis, dokternya yang nangis gitu. Berarti kalau Saking. misalnya bayinya lahir terus nggak nangis, kita bisa nangisin dong? Oh iya, diusahain. Coba kita tanya sama Dika. Dika ngapain aja kalau waktu pas ngelahirin bayi nggak nangis? Dulu macem-macem. waktu saya mah ya, waktu kecil, begitu lahir, begitu tak keluar, langsung ngevlog. Yeay. Guys, aku udah lahir nih. Dunia dingin nih, nggak sangat dirahim gitu. Cuco banget ya sama Bruno. Sama dokternya begini bisikin, aku udah follow loh. Iya, udah subscribe ya dok. Gitu, Berarti waduh. enak dong ya bisa nangisin anak kecil. Kok banget sih nanti anak kecil tangisin. Ih, bukan anak kecil, bayi. Baru keluar. Bayi. Kan disuruh nangis. Bayi ditangisin, gue juga ditangisin kemarin emang. Apa sih? Enak dari mana nangisin Ya kan, bayi? ya kan biasanya kan nggak boleh nangis kan, ini harus dinangisin ya kan? Ini mah harus kan. Justru orang tuh bisa tahu nih bayi sehat apa enggak dari situ. Kalau misalnya nggak nangis, jangan-jangan nggak sehat. Nangisnya aja kita mesti lihat, nangis yang kenceng gitu ya, sama nangisnya coba gitu doang. Atau nangisnya cuma Pertanyaan itu kalau komedian pelawak itu bayi pas baru lahir itu ketawa gitu, ketawa. enggak mungkin Pas lah. dulu gitu nangisnya kayak gimana pas lahir, inget nggak? sedih kalau ceritain mati. Emang ingat? Ya nggak bakal ingat lah. Tapi ini Uti nanya begini karena judulnya nyambung nih ya. Emang judulnya apa dok? Kan faktor terjadinya kelainan bawaan pada bayi baru lahir. Kalau ada kelainan kan bisa juga dia nggak nangis tuh. Nah Karena itu bukan. takutin. Oh justru kalau nggak nangis malah jadi masalah. Iya dong. Iyalah. Iya dong. Nanti dokternya ada dua. Oke. Satu itu dokter Nangis anak. semua dokternya. Iya dong, kan bukan bayi. Kan dia Oke. bukan bayi ya. Satu udah pernah datang sih ke sini sebetulnya dokter anak. Satu lagi seru deh nanti ya. Siapakah dia? Nanti kita bahas. Nanti boleh dinangisin nggak? Boleh ditangisin. Bang Bruno tangisin. Mas Kita Bruno bukan- aja. Ya Ya, udah yuk kita jemput. Oke. Lewat ya kak. silahkan. Yuk Oke. kita buka ya. Mari. Halo Indonesia, apa kabar? Selamat pagi. Ketemu lagi di Halo Dokter. Seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Dan hari ini kita bakal ngobrol soal tadi tuh, kalau anak bayi kan nggak nangis nih. Kira-kira kenapa? Jadi judulnya adalah faktor terjadinya kelainan bawaan pada bayi yang baru lahir. Padahal nggak melulu ngomongin bayi nangis apa enggak sih, Iya bukan sih, nggak itu, itu bukan itu. doang. Tapi banyak semua kelainan bawaan yang berhubungan sama bayi nanti Bener, kita bahas. itu dia. Apalagi tadi saya bilang ada narasumber yang khusus banget hari ini. Khususannya siapa? Nah, jadi yang khusus adalah Dr. Lydia Pratanu MS, ahli sitogenetika klinik. Sitogenetika. Sito, Sedap. kita tahu sito gendeng. Sel. Jangan bukan dong. Itu beda lagi Ya, ya, ada selnya, sel. ada genetiknya. Nanti ya kita bahas semuanya pemirsa. Ya. Yang pasti segmen 3 langsung bisa telepon ke sini, tanya deh pertanyaan yang rasanya udah ngeganjel. Ada pengen satu lagi yang belum ditanyakan. disebut dong, narasumbernya yang kedua. Iya, yang udah pernah datang ke sini ya. Iya, Dr. Johannes Edi Siswanto, Dr. Edi, spesialis anak konsultan neonatologi. Jadi yang bayi baru lahir ini beliau ahlinya. Kita hitungannya 1 bulan ya, neonatus Iya, gitu ya namanya ya. 30 hari ya, 28 hari gitu lah. Nah, nanti tanyain kita tanya. Oke, itu dia. baik ya. Nah, pemirsa, teleponnya nanti jangan lupa 5743476 Iya. atau pakai 021 5743478 buat di luar Jakarta. Iya, tapi segmen 3 nanti. Tapi kalau misalnya udah ngebet banget mau nanya dari sekarang. Daripada lupa ya. Daripada lupa, langsung aja di Instagram, tinggal di DM aja kan ke @haldoktertvri. Oke ya, kita jeda sebentar. Kita kembali lagi saat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Hal Dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Hal Dokter karena sehat itu Asik. asik. Enak kalau berdiri ya, bukanya bisa kayak main golf gitu rasanya. Apa coba? Dan hari ini kita juga akan ngebahas soal faktor terjadinya kelainan bawaan pada bayi yang baru lahir. Belum terima telepon, tapi kita boleh ngobrol dulu ya sama Dokter Edi, udah kelihatan. Nah, dia Putih. Dokter Edi. Selamat Selamat pagi, pagi, Dokter Edi. Dokter Apa Edi. kabar? Silakan dok. Ya silakan dok. Ya. Makasih ya Ti. Makasih Ti. Dok, kita ngomongin yang agak beda daripada yang waktu sebelumnya Oke, ini ya dok makin ya. berisik deh. Lagian juga rumah sakitnya beda ya dok ya kemarin ya. Kita ngomongin pegawai negeri Lagi benar jadi ya. ASN. Kelainan bawaan. Berapa banyak bayi yang dilahirkan dengan kelainan bawaan? Pengen tahu. Ya, sebetulnya relatif cukup banyak. Orang dulu
tidak terlalu tahu tuh. Jadi begitu kita mengadakan survei dan sebagainya, itu ternyata kurang lebih sekitar antara 13% sampai 14%. Jadi cukup tinggi. Iya kan dong. Betul betul. Nah gini masalahnya gini, Mirza kalau ngomong 13, nggak banyak. Kalau dari 100 cuma 13. Kan masalahnya bukan 100. Setahun itu kelahiran bisa sampai juta kan, Dok? Betul. Kalau seperti kalau di Amerika dikatakan itu bisa antara 1 dibanding 33. Waduh. Oh, berarti lumayan dong ya, Dok. Per tahunnya Tapi itu yang loh. paling banyak apa sih, Dok, jenis kelainan? Kelainan bapaknya. Ya, sebetulnya paling banyak itu sebetulnya yang kita sebut kelainan tabung saraf. Jadi Tabung saraf. ya neural tube defect itu kelainan tabung saraf itu seperti yang nggak punya batok kepala. Nanti dulu. Diulang dong. Oh saya serem banget dengarnya. Kan gini, 13% kan banyak. Iya. Saya pikir malah yang banyak itu ringan. Jadi nggak ketahuan Iya, gitu betul. loh maksudnya. Ternyata kalau yang kelainan batuk kepala mah Kelihatan berat banget dong. Ya, maksud saya gini, sebetulnya 3. Mungkin saya sebutkan semuanya dulu ya. Yang pertama ada kelainan tabung saraf. Yang paling terbanyak itu kelainan jantung. Yang ketiga adalah kelainan kromosom. Jadi yang berhubungan dengan genetika, jadi diwariskan gitu loh. Down syndrome gitu, Dok, maksudnya? Iya, termasuk? contohnya seperti banyak itu. Ya, udah gitu kayak gitu loh. Turner syndrome. Banyak ya, Dok? Turner, Betul, iya. banyak sekali itu. Kayaknya materinya keluarin deh sebelum kita pusing gitu ya. Dan pemirsa langsung gini, pemirsa 13%. Saya langsung stres loh, Dok. 13% itu besar banget. Iya, angka. coba nanti kita lihat ada datanya nih. Iya, Saya silakan. coba. Langsung, Dok, langsung. Ya, oke. Kita coba ya beri informasi ya. Oke, ini kita lihat ini, Mbak. Jadi ini WHO nih, data tahun 2017 ya, katakan ini soal masalah kelainan berapa sih sebetulnya? Ini porsi dari umur 0 sampai 28 hari. Neonatus itu tadi Ya, ya 28 hari ya, 4 yang minggu. ini 59 sampai 6 tahun. Ya, 5 tahun, sorry 5 tahun. Ternyata porsinya kalau kita lihat ya, itu kalau di ini juga cukup besar nih. Porsi ini kotaknya, saya gambar kotaknya. Kotaknya. Terus kemudian ini kotaknya juga lebih besar. Jadi kalau kita lihat dengan data umurnya semakin tua, dia semakin besar. Itu data pertama. Oke. Ini menggambarkan biar gampang dilihat oleh pemirsa. Yang kedua kita lihat nih, yang kita lihat penyebab kematian paling banyak itu sebetulnya kita udah tahu tadi yang diceritakan oleh Mbak Luna pada saat awal mengenai nggak bisa napas. Nggak nangis Nggak gitu bisa dia. nangis itu pertama. Jadi dia nggak bisa napas. Yang kedua tentang infeksi ya. Jadi yang pertama nggak bisa nafas, kemudian infeksi dan kemudian yang bayi-bayi kecil Oh, Yang prematur. prematur gitu loh. Nah kita lihat semuanya turun nih Mbak. Semuanya turun. Nah ada data yang hijau ini, data yang hijau, Geser lagi, Dok. Iya. data yang gambar yang hijau ini Stabil ya, itu Dok, ya? kongenital itu. Kongenital, kelainan kongenital itu kelainan bawaan. Atau orang bilang dulu cacat bawaan, nggak boleh kita bilang cacat. Iya, kelainan. Karena seperti aib. Nah itu seperti itu datanya. Oke, Jadi cukup kita banyak ulang sekali. ya. Sementara yang lain-lain tuh turun dengan Iya. bertambahnya teknologi kedokteran, Iya, udah betul. makin maju lah kita Iya, ya, betul. semua turun. Yang ini mah konstan aja, nggak Betul. mau tahu gitu Betul. ya, tetap aja. Berarti ada permasalahan dong sebetulnya Betul di sana. permasalahannya. Jadi program pemerintah apa? Menurunkan angka kematian bayi. Iya, betul. Ternyata kok nggak turun-turun. Oh mungkin salah satunya ini nih. Ini Oh, penyumbangnya. yang bandelnya ini ya, Dok ya. Kok nggak mau turun-turun tuh kita lihat. Oke. Oke, kita slide kedua ya. Ini kita lihat di Indonesia. Tadi kan WHO, ini di Indonesia. Indonesia ini data tahun 2007 dengan 2018 yang terbaru yang itu ya. Kita lihat, ini juga angka kematian ini umur 0,6 hari, ini sampai sebulan ya, 28 hari. Ini lihat, memang tadinya kecil kalau dilihat, tapi sudah itu jadi besar banget nih 19%. Oke. Jadi gabungannya itu kurang lebih yang seperti kayak katakan kira-kira 13 sampai 14%. Oke, artinya begini, Dok. Artinya meninggalnya itu nggak langsung pas lahir banget, tapi Iya. ada jeda waktu gitu ya, Betul. baru Iya. meninggal. Makanya Jadi- tadi kita punya cerita 6 hari, Iya. cerita 28 hari, sama cerita yang 6 tahun, Udah 5 lima tahun. tahun. Ya, udah 5 tahun. Berarti ada kesempatan kita menangani mereka harusnya. Iya. Gitu loh. Iya, 6 hari pun masih ada sebetulnya waktunya ya. Iya, apalagi kalau kita lihat mundur itu, mundur Lima kita tahun akan tadi. berarti kan ada sesuatu yang bisa kita lakukan. gitu loh. Banyak bisa dicegah sebetulnya. harusnya. Banyak Ya, yang harus baik, kita baik. lakukan. Itu kira-kira seperti itu. Apa tuh, Dok? Nah, nanti kita lihat. Nah, tadi kita cerita mengenai faktor ya. Iya. Faktor. Jadi kalau kita faktor, kita tidak lepas dari bicara soal ibunya, Pas hamilnya maksudnya, Dok, pas ya? hamilnya. Nanti Jadi dulu, keseluruhannya. ibunya Iya. disalahin, Oh, jeng-jreng. Apakah karena ibunya makan kepiting waktu hamil? Gitu. Kenapa harus kepiting? Kenapa nggak udang? Karena paling banyak tuh disebutin gara-gara makan kepiting sih, kok kepiting gitu ya. Ya sebetulnya bukan faktor ibu aja, bapaknya juga Mas Dika. Salah apa? Salah apa kami para bapak kira-kira? Kan nyumbang Oh, ya. nyumbang. Hasil Menyumbang
sama gen juga gitu bener. loh. Lagian kalau ibunya stres gitu ya, makan ati juga. Iya juga. Betul itu. Kalau bapaknya ngerokok dapat deket ibu juga bisa berarti dok? Itu juga besar sekali itu. Berarti faktor ayah juga banyak. Betul. Silakan dok, kita goreng Ya, ayahnya. Nggak mau kalah ya, Mak, ya. Ya, ini kita lihat dulu. Yang pertama kita bagi sebetulnya kelainan bawaan itu sebetulnya banyak faktor yang menyebabkan. Ini kita detail satu-satu ya. Ini yang genetik, nanti mungkin kita ada tamu tadi ceritanya, kita ada Dokter Lydia ya. Iya, Gitu iya, ya. betul, Nanti betul. kita lihat, coba. Ini kelainannya kelainan gen. Gen itu kelainan yang diwariskan. Diwariskan oleh, jadi orang bilang tuh, oh cacat bawaan itu turunan ya, gitu ya. Iya. Ternyata turunan ada memang dulu. Mungkin tadi Mas Tika bicara tentang Down syndrome Down itu. syndrome, betul. Yang mongoloid itu mukanya ya gitu loh. Ada thalassemia mungkin pernah dengar Ya, juga Pak, jadi thalassemia. kelainan darah ya. Kemudian yang di Indonesia juga banyak tuh G6PD kan ada PD nih, banyak yang nggak tahu jadi. Ya nanti Iya, betul. ya perlu dibahas itu. Iya. Terus kemudian nah yang paling besar Mbak itu lingkungan justru. Oh. Lingkungan. Jadi Sementara di kepala kita genetik ya tahu Iya, genetik, tahu makanya kan, genetik cacat aja. bawaan tuh turunan ya, tapi ternyata enggak. Ternyata paling banyak tuh lingkungan. Punten dok, berarti kalau yang genetik itu kita nggak bisa ngapa-ngapain ini dok ya? Sebetulnya masih banyak yang masih bisa kita lakukan dengan kemajuan teknologi ini Diapain sekarang. genetiknya dok? Nanti, Oh nanti sambung Kita ya. biar pemirsa pelan-pelan masuknya Iya, bahwa iya, sekarang iya. bahwa genetik itu nggak nomor satu, nggak paling banyak. Iya, Kalau iya. lingkungan udah pasti kita bisa rapi dong dok. Iya Banyak bisa yang rapikan kita dulu, kerjakan. bisa kita Oh. perbaiki ya. Kita lihat. Yang pertama mengenai infeksi ya, mengenai namanya rubella kongenital misalnya contohnya. Rubella kongenital itu orang bisa namanya nggak bisa dengar, dia kelainan jantung, bisa juga kelainan mata. Iya bisa buta. Nah, Rubella ini cacar itu dok ya? Rubella itu bukan, rubella itu campak Campak Jerman maksudnya. dan ini bisa dicegah. Oh. Tapi kan campak Jermannya itu kejadiannya waktu sama ibunya kan. Betul. Ibunya lagi hamil kena gitu Iya. maksudnya. Dan ini sudah ada vaksinnya ya dok ya? Iya betul, jadi ada vaksinnya. Jadi sebetulnya bisa dicegah dari sejak dicegah. masa remaja bisa dicegah. Jadi saya katakan ini masih bisa diolah nih. Yang ini yang bagian lingkungan yang besar ini. Mestinya dengan keadaan yang sekarang kita nggak dapat lagi dong yang itu karena semuanya Betul. udah bisa dicegah. Iya, gitu. betul Tapi sekali. kan sekarang balik lagi bahwa barangkali pengetahuan masih kurang. Betul. Makanya ada acara ini kan dok. Betul, Iya, kita iya. memberikan informasi. Sebetulnya kemudian nutrisi. Yang paling banyak nih asam folat ya. Kalau ibu hamil Langsung dikasih kan Bisa tambahan. dikasih tabletnya, Dok, iya. Nah, itu saya katakan tadi yang paling besar adalah salah satu porsi yang besar kelainan tabung saraf. Jadi yang kelainan tabung saraf contohnya dia yang seperti yang namanya spina Spina bifida. bifida, Itu iya, spina spina bifida bifida. itu yang ada benjolan di punggungnya. Iya, Iya, iya. Terus kemudian ada lagi yang namanya encephalokal, ada kayak konde bulunya gitu. Kepalanya. Ya, Ada ya, juga ya. yang macam-macam nih yang tadi yang saya katakan nggak punya batok kepala. Nah, dan semua tuh ceritanya sama asam folat yang sebetulnya langsung dibagikan waktu ada ibu hamil. Betul. Bukan hanya ibu hamil loh, Mbak. Pada masa remaja. Oh iya betul. Oh biar nabung juga dok. Iya, Betul, dari itu. awal. Cuman kan permasalahan sekarang diminum apa tidak diminum. Iya, Nah, betul, betul jadi sekali. ada. Iya. Karena ngerasa nggak ada gunanya loh, Betul. dok ini dok ya. Minum waktu remaja buat apaan sih? Nggak bikin apa-apa kayaknya ya. Betul. Terus teman-teman yang nggak minum juga nggak rasa apa-apa. Ya memang bukan sekarang kan, buat Betul, nanti. betul, betul ya. sekali. Nah, kemudian yodium ya. Ya. Ini salah satu kekurangan yang sebetulnya ada di Indonesia. 4 kekurangan kalori protein, vitamin A, yodium juga masuk nih. Iya. Anak-anak yang kita tidak baik dalam hal soal deteksi itu namanya sindroma hipotiroid kongenital. Iya, Iya. hipotiroid kita Anak pernah bahas nih iya, ya. hipotiroid Betul. kongenital. Anaknya jadi terbelakang, nggak pinter dia, Iya. gitu. Iya. Padahal bisa dikejar. Enggak, padahal makanan di Indonesia kan asin-asin kebanyakan dok. Kan banyak garamnya maksudnya. Kan Iya. mengandung yodium. Tapi Iya, garamnya begitu. garam harus yodium. Oh beda lagi, nggak Gitu. semua garam berodium ya. Iya betul. Nah kemudian penyakit ibu, ya penyakit ibu mungkin kita kalau suka ditanya nih kalau waktu datang, Bu ada kencing manis, nah, iya, gitu. iya. Bu ada darah tinggi, gitu kan ditanya itu ternyata ada hubungan. Ini PKU bukan Pekanbaru ya dok ya. PKU itu fenilketonuria, jadi itu penyakit khusus sekali tuh, jarang di Indonesia. Tapi jarang kalau di yang Indonesia. yang dependen insulin kan banyak. Betul, itu sangat harus kita atasi dan bisa Oke. diatasi juga. Dok, mohon duduk dulu ya dok ya. Iya, oke. Nah, di sini ada yang namanya Siva yang rada-rada galak dok. Kalau udah mesti jeda dia dada dari jauh. Ya, jadi Iya. pemirsa Iya, iya. masuk segmen 3 dan nanti udah bisa langsung telepon pemirsa ya. Walaupun baru sedikit nih di sini nggak apa-apa.
Dan tadi mungkin ada yang penasaran juga Kak, tadi kan Kak sempat bilang katanya kalau stres bisa bikin Iya, masih masalah. kepikiran loh sama dia. Saya mikir, aduh jangan-jangan selama ini ada yang bikin stres gitu kan. Nah boleh banget nelfon ke sini 5743476 untuk yang Jakarta. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 dan juga boleh juga tuh via Instagram masih boleh dong. Betul. Ke @halodokter_tvri. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Pemirsa, kita masih membahas mengenai kelainan bawaan pada bayi baru lahir dan penyebab terjadinya kelainan tersebut di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Barengan sama Dokter Edi yang tadi kita udah bombardir sama pertanyaan. Karena ternyata tuh jumlahnya banyak dan Betul. yang paling penting adalah ternyata banyak yang bisa dikerjakan. Betul sekali. Dari sebelum kehamilan, waktu kehamilan sampai anaknya lahir bisa Betul. dikejar sebetulnya. Dari remaja bahkan tadi ya kalau ngomongin volat kan. Iya sebelum Iya, hamil. jauh kan gitu ya. maksudnya hamilnya. Iya. Oke, kita teruskan ya Dok ya. Sambil tunggu telepon, yang mau telepon boleh Yes. atau langsung Instagram juga boleh ya. Oke. Boleh kembali lagi materinya Dokter Edi. Mas Adit. Mas Adit, Bintang. Iya, oke. Oke. Nah, Ini iya Iya, lanjut Dok. silakan. Silakan. yang berikutnya adalah mengenai obat-obatan. Ya, yang kadang-kadang kita atur. Kalau orang hamil, ibu hamil, Bu, jangan makan banyak obat-obat. Iya, betul. Nah, ini Tapi contohnya. itu betul ya? Betul ternyata. Ada penelitian dulu yang namanya thalidomid. Itu anaknya kalau makan obat ini berkepanjangan, Iya. dia nggak punya tangan. Oh, Namanya gitu. Amelia. Kok Amelia? Iya, Bagus hati-hati. namanya Dok kalau gitu Dok. Namanya bagus, tapi hati-hati jangan Iya, kasih iya, nama namanya anak Amelia. Terus Namanya Amelia kan bagus. betul. Iya. Terus kejang, obat-obat kejang. Mhm. Obat-obat kejang itu nggak boleh juga terlalu banyak dikonsumsi. Obat-obat anti hipertensi dan sebagainya itu juga harus hati-hati. Kan ibu-ibu suka hamil tuh suka darahnya tinggi tuh, suka ditanya. Nah itu nggak boleh terlalu banyak dikonsumsi dengan cara yang tidak benar karena bisa mengambilkan banyak hal. Pokoknya kalau bicara obat itu harus dengan gitu ya pantauan dokter Dokter. lah, apalagi Betul. hamil gitu Iya. ya. Jadi ini pemirsa bukan gara-gara matiin kecoa gitu, bukan gitu ya. Anaknya ini Betul. sampai kena ini gara-gara ini loh, padahal emang betul gara-gara makan kepiting enggak gitu ya. betul sekali. Ini Emang ada banyak yang gara-gara kecoa baru denger? ada yang matiin kecoa ribet banget ke Ya, dokter tuh. itu kan gitu ya Dok ya. Banyak mitosnya lah matiin Ada yang apalah baru denger apalah gitu. Jadi ibu hamil tuh nggak boleh gimana padahal yang paling penting ini yang harus dikerjakan. Iya betul. Ini Dok, nafsa itu- juga ada ya Dok ya. Iya, Ada juga Kalau narkoba orang ngomongin nih. nafsu itu kan kepikirannya obat-obatan narkoba gitu ya. Betul. Tapi kan rokok juga masuk berarti kan? Ya termasuk Masuk. di dalamnya juga masuk. Iya, Ya, tapi memang nafsa kan sebetulnya kan obat narkotik, psikotropika dan adiktif, Adiktif, ya. Lain, itu ya. masuk rokok berarti Ya, kan? terutama gitu loh. Jadi ini hati-hati nih kelainan saraf ya. Terus kemudian anaknya jadi tiba-tiba ya kejang yang nggak jelas tuh ya. Jadi tiba-tiba- kalau ditempatkan karena aku banyak ngomong sama yang narkoba Ah, lagi ya adiksi. Jadi kalau ibunya itu misalkan candunya heroin atau putau, Waduh. anaknya keluar itu udah langsung sakau. Oh gitu? Ya, jadi memang kita mesti kasih juga tapi kan nggak benar jadi Betul, ceritanya. tapi kan kalau misalnya kayak gini, bapaknya tadi ngerokok gitu. Dan Betul. kadang-kadang kan asap rokok kan lama Kak di udara tuh bertahannya. Iya. Berarti bisa kena ini dong? Bisa. Itu ada penelitian juga banyak ya. Itu mengenai bagaimana environment, lingkungan dan namanya berapa sih polutan yang ada di udara yang paling minimal yang terkecil itu ada batasnya. Kalau ambang batas itu termasuk di situ juga ada asap rokok dan sebagainya. rokok juga masuk. Itu bisa menyebabkan ternyata banyak hubungan dengan itu. Contohnya bisa ya ini karena berdasarkan penelitian ya Iya, juga iya. kenapanya kadang-kadang suka bingung nih. Kenapanya misalkan ada kelainan seperti cleft palate segala itu kaki pengkor dan sebagainya. Sumbing ya, Iya, sumbing. sumbing, kakinya pengkor dan sebagainya. Penelitian segala itu ada hubungannya karena hubungannya dengan bagaimana hubungan nutrisi atau oksigen masuk ke dalam darah. Berarti masuk ke polutan juga nih nanti ya Ya, Dok masuk ke polutan termasuk di sini termasuk udara, merkuri. Wah, merkuri bukannya bisa di make up itu banyak Kak ya? Di Kalau merkuri make-up yang betul, nggak BPOM terutama ya. yang nggak BPOM atau barangkali juga yang makan ini ya Dok, seafood ya Dok Ya, ya. itu ada juga memang kejadian terjadi kalau makan ikan di daerah laut Yang tercemar memang utara gitu. tercemar itu bahaya juga. Oke, Dok, ini kalau tadi ngomongin soal stres, Ya. kan pasti namanya ibu hamil 9 bulan pasti ada lah berantem sama suami misalnya gitu. Atau Ini misalnya kepikiran nih, Dok, kepikiran banget nih, Dok, kayaknya. misalnya ibunya ngidam nih, ya kan jam Istri 3. nggak lagi hamil kan? Enggak, jam 3 malam. Bapaknya kan susah mau nyari kidamannya kan. Nah, kalau misalnya jadi kemudian nggak Ngidamnya juga yang ajaib-ajaib Iya, gitu. kadang-kadang gitu. Tapi Apalah itu yang aneh-aneh. jadi pemicu kemudian jadi kelainan bawaan nggak Dok? Stres Ya, tadi juga. Sebetulnya sih penelitian mengenai hal itu sih tidak
tidak terbukti persis ya. Tapi ada tapinya juga. Ini ada yang disebut multifaktor nih. Multifaktor. Jadi kelainan yang kompleks tidak ketemu tuh kadang-kadang mungkin harus ada penelitian lebih lanjut mengenai hal itu. Apakah stres? Ketercapaian ngidam gitu ya. Bikin tuh Kak, seru tuh Kak penelitian begitu Kak. belum ada ya. tuh. Baik dok, berarti ada cerita lain selain lingkungan dan genetik yang kita nggak tahu. Iya, kadang-kadang nggak tahu. Ya itu wallahu alam yang nggak apa-apa ya dok ya. Tapi yang kita tahu kita bisa kejar. Iya, ini kan gitu. Yang lingkungan banyak sekali Dan banyak ternyata sekali, itu. Lanjut dok. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kalau kita tadi itu kita bicara mengenai faktornya, kita harus bicara juga mengenai, kita tahu tadi faktor dan penyebab, sambil nanti kita cerita, ini bisa dihubungkan dengan pencegahan. Oh iya, harus apa? Ya dong, betul, kalau kita udah tahu nih kenapanya, gue harus cegah dong. Betul. Gitu. Dok, maaf dok nih, sebelum pindah ke sini ya dok ya. Kan gini dok ya, misalkan ada yang tanya sama saya, misalkan ya dok ya, kita udah tahu nih kita punya genetiknya, ada sesuatu turunan yang barengan emang genetik. Apakah setiap hamil pasti keluar atau barangkali ya kocokannya juga nih tergantung gitu loh. Barangkali tidak keluar, barangkali enggak gitu. Kayak lotre kan sebenarnya itu kita kocokan tuh betul tuh. Jadi mungkin kalau kita dulu kan sama-sama pernah SMA ya, diajarin tuh hukum Mendel. Mendel kan? Oh, Mendel. Ya, itu dapatnya yang mana nih? Ada porsi kemungkinan terkena berapa tergantung. Misalkan si ibunya pembawa atau si bapaknya pembawa. Jadi tapi ada yang namanya gen yang resesif yang tertekan, ada yang dominan. Kalau yang resesif itu harus muncul dua-duanya nih. Si bapak muncul, si ibu muncul. Tapi kalau misalkan yang dominan, kalau itu udah muncul dari salah satu aja udah muncul. Intinya walaupun ada genetiknya bukan berarti 100% tiap dia hamil akan keluar itu ya enggak. Tidak, tapi kan kita udah harus hati-hati. Betul. Yang kedua dok, ini kan pas kebetulan dok, itu kayaknya nenek-nenek kan yang hamil ya dok ya. Pertanyaannya, kalau umur makin tua apakah jadi kelainan bawaan jadi makin banyak? Itu betul sekali. Makanya dulu saya bilang, ini saya biar ngapalin biar mudah nih. A, B, C, D, E. Panjang nanti ada di dua slide nih. Ada lagi di bawah. Itu memang betul nenek-nenek ya dok ya, aku gambar kayak nenek-nenek nih. Jadi itu ada penelitiannya. Pokoknya yang paling bagus tentunya kita sudah tahu toh 25 sampai 35 dengan pasangan usia subur. Kalau lebih dari itu kemungkinan terjadinya Down syndrome, kemungkinan terjadinya kelainan jantung bawaan, kelainan-kelainan lain yang berhubungan dengan genetik itu bisa muncul. Oke, kalau terlalu muda dok, nikah muda misalnya gitu, bisa nggak? Ya terlalu muda sekali banyak faktor yang menyebabkan sih gitu loh. Tapi ada penelitian juga begini nih, memang kalau penelitian yang itu agak sedikit berlawanan dengan tadi pendapat yang soal muda ya. Jadi kalau misalkan di atas 25 tahun tuh, di atas 25 tahun, kelainan yang sifatnya organik dibandingkan yang non kromosomal, dengan yang kromosom, itu ternyata munculnya banyak nih pada model di atas itu. Jadi bicara pada umur tua. Tapi kalau pada umur muda masih memungkinkan itu bisa terjadi. Terutama berkaitan dengan komplikasi kehamilannya ya? Kehamilannya bukan hubungan dengan kelainan bawaannya gitu loh. Baiknya sih kalau udah tua jangan hamil lagi ya dok ya. Iya, makanya saya gambarin ada begini. batasannya lah gitu ya. Oke baik dok, lanjut. Ya, jadi umur ya. Nah kita lihat mengenai indeks massa tubuh. Ya kita B, body mass index gitu ya. Itu juga berhubungan. Terlalu gemuk nggak boleh, terlalu kurus nggak boleh gitu loh. Meskipun yang sedang-sedang saja, kayak lagu dangdut ya. Tapi meskipun gini, ada juga orang-orang yang BMI-nya tinggi, gemuk, tapi gulanya masih oke. Kolesterol masih aman. Tapi itu juga bukan karena gula, tapi kan tetap berat. BMI-nya itu ada penelitian juga. Jadi kalau yang obes, sama tuh kurang lebih. Obes dan yang malnutrition, itu kurang lebih 3,5% menimbulkan kemungkinan kelainan kongenital mayor. Oke, meskipun dia tensi segala macam normal ya dok ya? Iya, itu jadi masih ada. Jadi saya sebut B nih. Yang kedua hipertensi tuh. Makanya suka ditanya kan, lu tensinya tinggi nggak sih? Bahkan kadang-kadang ada yang ini loh, yang namanya preeklamsi. Ya itu kan yang ada yang bengkak, ada yang tensinya tinggi. Nah itu nggak boleh. Karena dia minum obat. Obatnya antagonis asam folat, bisa terjadi kelainan yang namanya tadi balik lagi gitu loh. Terus anemia juga ya dok. Anemia juga nggak boleh, itu sama juga seperti itu. Jadi kan kita kalau hamil tuh dikasih tuh obat tambah darah segala, B12, Fe gitu ya. Lainnya lagi ini kelainan perkawinan antar saudara. Itu artinya. Ini seru nih. Dulu dok, pertanyaan jadi banyak. Karena seru dok. Tapi saya udah nggak dokter Lydia nih, sama pasiennya kayaknya. Bukan dong. Bukan ya.
Halo, pagi Dokter Lydia. Pagi Dokter Lydia. Selamat pagi. Pagi. Saya bawa istri Jamal Mirdad ini. Ini dia kandang kali. Silakan, Dok. Dok, iya makasih ya. Dok, kita terusin Dokter Edi dulu ya. Ini ada yang rasanya Menarik pasti nih. pertanyaan jadi banyak ya. Pernikahan antar saudara. Ya. Nah, hitungan yang paling dekat itu sepupu masih masuk nggak boleh atau sepupu masih nggak apa-apa, Dok? Nah, itu dia. Sepupu. Iya. Sepupu nggak boleh sama sekali. Itu justru banyak penelitian mengenai hal itu yang mengakibatkan kemungkinan kelainan bawaan. Kita bilang kelainan bawaan ya, nggak cacat bawaan loh. 2 kali lipat. Bisa lebih tinggi. Diulang. Sepupu loh, Dok. Sepupu. Padahal sepupu tuh masih halal-halal aja loh, Dok. Kalau untuk dikawinin benar nggak Iya sih sih, ya? benar ya. Tapi kan kita ada di sisi yang berbeda. Ya, ya, Terus ya, kelainan ininya bawaannya itu juga banyak macam-macam itu. Kelainan yang berat-berat tuh bisa muncul pada kelainan yang dengan saudara, bahkan bisa terjadi kematian. Kalau sepupu jauh masih nggak apa-apa kan, Dok, kayak pas Sepupu lebaran. jauh tuh gimana, rumahnya jauh? Lebaran bukan. Kan kita suka kalau lebaran ketemu dari adik, kakaknya dari kakek. Pokoknya ini kalau kamu masih udah mikir, Ah, udah berarti pas masih nggak nggak apa-apa. apa-apa. Kalau yang masih nempel-nempel, jadi kakak adik kita punya anak sama anak kita tuh udah Ada jangan gambar aja. juga. Itu hubungan sedarah tuh ya. Iya, itu. udah hubungan deket banget ya, Dok Iya, ya. apalagi hubungan sedarah udah nggak bisa deh. Oh iya, satu kandung maksudnya, Dok. Oh, kandung nggak mungkin lah ya iya, pasti ya, Dok ya. Incest nggak mungkin ya, Dok ya. Tapi berarti ini sekarang ceritanya yang sepupu pun sebaiknya tidak. Beresiko Kalau ya? kita periksa dulu semuanya, Dok, barangkali. Thalassemianya lah, apalah gitu, Dok. Tetap nggak bisa ya, Dok ya. Karena nggak semua bisa diperiksa. Ya itu kan kita kan bicara chance kemungkinannya, Resiko ya. probability-nya, kemungkinannya. Jadi kita berharap kan tidak gitu loh. Tapi ya apa mau dikata ya kalau cinta, tapi mestinya jangan lagi. Kenapa saya ngomong gini pemirsa? Karena udah banyak yang protes gini. Tapi saya nih ya gitu ya. Saya nikah sama sepupu saya, anak saya oke-oke aja. Ya kebeneran ya, Dok. Karena ini kan Alhamdulillah chance ya. Betul. Loterenya dapat yang bagus. Betul. Kocokannya Kocokannya rapi. bagus. Tapi kan bisa juga kemudian resikonya jadi tambah tinggi karena Betul. berhubungan dekat ini ya. Ya, Sepupu aja udah nggak boleh. ya betul. Ya sudah kalau begitu Mbak ya. Kita Iya. selesaikan Halal aja. tapi kan nggak sunnah gitu kan. Nggak toyib. Iya, iya, itu dia Nggak maksudnya. toyib. Nggak Iya, bagus iya, jadinya iya. ya. Nggak Kita bagus, halal toyib dan berarti. toyib harusnya. Betul. Dokter Lydia, sehari-hari Dokter Lydia itu berarti kalau berhubungan sama yang kelainan bawaan, ini meriksa ibu-ibu yang punya genetiknya kah? Atau yang udah keluar jadi bayinya yang diperiksa atau gimana, Dok? Bisa sebelum mereka punya anak, sebelum mereka hamil, mereka konsultasi genetik. Oke. Biasanya karena ada cerita sebelumnya. Keluarganya ada yang riwayat Atau apa? barangkali gitu. dia hamil sebelumnya bermasalah. Exactly. Oh. Ya, Nah pemirsa, jadi pertanyaannya gini pemirsa, kalau saya nih misalkan hamil sebelumnya bermasalah, saya udah punya, wah curiga nih, datang ke Dokter Lydia, apakah ada yang bisa dikerjakan supaya saya tetap bisa punya anak, tapi anaknya yang sehat, kocokannya yang bagus gitu loh, bukannya yang keluarnya nggak bagus. Iya. Nanti kita jawab ya pemirsa ya. Gimana kalau misalnya hamilnya atau bersalinnya bermasalah tapi karena dengan tagihan rumah sakit? Oh itu lain lagi. Itu lagi ya, ya, masih Bukan masuk. bawaan. Iya, masih boleh nelfon ke yang di Jakarta 5743476 ya. Untuk luar Jakarta pakai 021 5743478 dan boleh juga ke Instagram masih di @haldokter_tvri. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik, Masih iya. ngobrol soal faktor terjadinya kelainan bawaan pada bayi yang baru lahir. Ini sebenarnya agak sedih ya, Dok ya, ngomongin kelainan bawaan ini ya, apalagi banyak sekali nggak ketahuan, telat gitulah pokoknya. betul. Pantesan tadi waktu kita doa ya, yang si Dewi doanya sampai panjang banget gitu ya. Itu Ini biar karena- disebut ya maksudnya namanya. Iya biar disebut Oh, namanya, biar ya, disebut oke ya, ya. biar Dewi bahagia. Dok, saya ulang pertanyaan saya ya, Dok ya. Kan gini ya, Dok, tadi kan yang datang ke dokter itu yang dulu punya cerita, barangkali kehamilannya nggak berhasil atau anaknya langsung meninggal pas lahir, datang ke dokter kan berarti niatnya adalah supaya bisa punya anak lagi tapi sehat. Memang bisa, Dok, kalau berhubungan sama genetik? Nah itu. Oh bisa. Jadi kan kalau misalnya seorang pasangan suami istri dia punya anak cacat, Iya. kan nggak selalu genetik. Kan nggak selalu genetik. Dari mana kita tahu bahwa dia ada faktor genetik pada anak yang cacat atau yang meninggal itu sebelumnya? Jadi Kan diperiksa jadinya? ada tes yang bisa melakukan pemeriksaan itu. Iya. Oh, jadi berarti datang ke dokter itu pertama kali ya mau memastikan ini saya yang genetik saya yang bikin kemudian cacat atau kematian atau barangkali memang ada faktor lain satu. Iya betul. Kalau misalkan oh memang karena genetik gitu, Dok. Bisa diubah emang nggak, Dok? Iya. Intervensinya apa, Dok? Memang tidak bisa diubah, tetap misalnya ini kan kita bicara ibunya kan,
Nah, kita bicara ibunya. Kalau anaknya kan udah cacat dan udah meninggal. Tapi tetap bagaimanapun anak yang cacat itu perlu diperiksa untuk kelainan yang dia miliki. Apakah dia kelainannya kelainan genetik yang menurun? Jadi saya ingin meng-clearkan ya bahwa kelainan genetik itu nggak selalu keturunan. Oh, oke. This is very important. Jadi nggak semua diwarisin gitu, Dok ya? Iya. Jadi nggak bisa langsung ngomong gini, oh salah ibunya nih atau turunan bapaknya nih, nggak bisa begitu. Nggak bisa. Ada yang memang ya udah dari lahir aja bawaannya aja gitu ya. Hanya terjadi pada dia saja. Iya, dan itu juga menjadikan nanti dia begitu udah mau menikah ya nggak perlu kecil masalah. hati gitu maksudnya ya. Iya. Ataupun misalnya kalau si pasang orang tua dari anak yang cacat itu mau punya anak lagi, itu kan yang juga nggak usah takut. Jadi misalnya, oh ini bukan faktor yang diturunkan, tapi hanya terjadi pada adik ini aja gitu. Jadi makanya pada anak yang cacat itu sebaiknya diperiksa genetiknya. Apakah dia menderita suatu kelainan yang punya potensi akan terjadi lagi pada siblingnya, pada anak saudaranya. Pada saudaranya. Kalau dia punya potensi ada siblingsnya nanti ada lagi, berarti ada yang bisa diintervensi nggak, Dok? Masih tidak ada juga? Masih belum bisa, tapi paling tidak biasanya kita bekerja sama dengan dokter kebidanan, kita menginformasikan, ini ibu suami istri ini yang anaknya kemarin begini-begini, itu ternyata punya resiko begini, tahu dari mana? Bapak ibu itu diperiksa. Oke, jadi nanti apakah mau hamil lagi ya kita kembalikan kepada pasangan itu. Kondisi seperti itu. Iya, jadi misalnya ada pemeriksaan prenatal yang sangat canggih kan sekarang betul. gitu. Bisa dicek sampai jauh ya. ya. Betul. Dok, ini titipan ya, Dok ya, walaupun kayak mesti dokter yang jawab. Pertanyaannya gini, Dok. Pernah melihat satu keluarga, ibu ini melihat satu keluarga yang anaknya autis, anak pertama autis, anak kedua autis, anak ketiganya masih autis juga. Nah, pertanyaannya apa itu jadi berhubungan sama genetik atau tidak? Padahal kan itu kan katanya kan gangguan perkembangan gitu kan. Iya. Jadi memang ada satu pemeriksaan sekarang yang baru dibuktikan bahwa itu adalah pemeriksaan first layer untuk anak-anak dengan autism behavior. Jadi anak-anak dengan autism. Jadi kombinasinya biasanya adalah kalau anak itu autis dan kemudian ada gangguan tumbuh kembang. Nah, ada satu pemeriksaan yang direkomendasikan oleh banyak asosiasi kedokteran di Amerika dan di dunia, itu disebut sebagai chromosomal microarray. Oh, jadi ada si ASD itu ASD yang tahu ya, si spektrum itu dia berhubungan juga ada gennya. Berkaitan dengan suatu microdeletion namanya. Diturunkan, Dok? Enggak selalu. Jadi tergantung nanti pemeriksaannya. Ini nih ilmunya bagus banget tapi bikin pusing. Saya kepo juga, sorry. Mungkin sebelum materi, Dok ya. Artinya gini, penyakitnya satu penyakit autis. Autis sendiri ini ada yang memang bisa diturunkan dan membuat saudaranya sama semua, tapi juga ada yang tidak berarti, Dok? Mungkin gitu ya, penelitian-penelitiannya sedang ongoing sih ya. Jadi belum ada satu kata final. Berhubungan sama genetik. Sekarang ternyata ada gitu hubungannya. Ada. Ih, serem ya, Dok ya. Silakan deh, Dok. Untung saya nggak mau punya anak lagi, Dok. Iya, jadi ini saya hanya ada beberapa slide, tapi saya mau menyampaikan share tentang faktor terjadinya kelainan bawaan pada bayi baru lahir. Jadi kalau kita bicara tentang kelainan genetik atau cacat bawaan, itu genetik itu kalau kita bilang kelainan genetik berarti there is something wrong with the gene. It can be inherited, bisa diturunkan pada generasi berikutnya, pada anak berikutnya, bisa juga tidak. Jadi hanya pada dia saja. Tapi something wrong, ada yang salah dengan gennya. Nah, dari semua kelainan genetik yang berkaitan dengan cacat bawaan, jadi fisiknya menunjukkan kelainan, itu ada 3 bagian besar. Jadi yang pertama kelainan gen tunggal, atau jadi penyebabnya biang keladinya itu pada satu gen saja. Satu gen saja. Ih, coba ya nggak usah dibuang tuh, Dok ya. Gara-gara satu saja. Nah, semua. contohnya apa? Contohnya thalassemia. Iya. Thalassemia itu kelainan genetik yang cuma pada satu lokasi. Tapi bikin repot ya, Dok. Bikin repot pemerintah, ngabisin duit pemerintah, dan juga buat family itu sangat menyedihkan. Karena thalassemia mayor itu tidak bisa hidup lama. Cuma karena single gene. Karena single gene. Bukan gene ifrit lagi. Bukan. Oh, gene. Dan kelainan gen tunggal itu bisa dominan, bisa resesif seperti tadi Dr. Edi sudah sebutkan ya. Lalu yang kedua adalah kelainan kromosom. Nah, kalau kelainan gen tunggal biasanya kelainannya itu tidak kompleks.
Jadi misalnya pada thalassemia kelanannya cuma di darah aja. Ya. Yang lain-lain nggak masalah. Iya, karena cuma satu gennya. Jadi DNA-nya cuma ngumpul di situ gitu. Nah, kalau kelainan kromosom itu dia meliputi berbagai gen. Sepaket itu dok ya? Jadi gejalanya juga banyak. Betul. Jadi contohnya, misalnya kelainan kromosom itu apa? Down syndrome. Jadi di kromosom 21 itu dia ada banyak sekali gen. Makanya biasanya anak Down syndrome ada kelainan inteligensia, kelainan kecerdasan, kelainan tumbuh kembang, dan macam-macam. Lalu kelainan multifaktorial. Jadi dari semua kelainan genetik yang paling banyak itu yang ini. Multifaktorial maksudnya gimana dok? Kromosom gen juga apa gimana? Jadi kalau kelainan multifaktorial artinya seseorang punya bakat secara genetik. Udah gennya ada. Misalnya diabetes tipe 1. Terus kemudian ada faktor lingkungan, misalnya gaya hidup. Udah dia punya faktor genetik yang punya potensi untuk manifest atau muncul suatu saat ditambah dengan faktor genetik. Jadi interaksi itu yang menyebabkan kelainan. Contohnya apa? Sakit jantung koroner, penyakit jantung koroner. Terus misalnya bibir sumbing. Bibir sumbing dia kaitan antara nutrisi, eksternal nutrisi dengan genetiknya dia. Kan kalau yang gen tunggal mungkin nggak bisa diapa-apakan ya dok ya. Yang kromosom nggak bisa. Yang multifaktorial bisa dong. Bisa. Bisa. Dan ini yang paling banyak sebetulnya. Banyak. Makanya ini lebih dari 50% yang banyak di Indonesia. Dok, tadi dokter kan sempat menyebutkan contoh dari yang poin ketiga ini adalah tadi penyakit jantung koroner. Tapi kan di slide ini kan kita sedang membahas tentang kelainan bawaan. Bayi lahir. Artinya kalau begitu apakah bisa dikatakan bahwa orang yang mengalami serangan jantung itu memang dia punya bakat dari lahirnya? Jadi kemudian juga kalau ini kita bicara tentang anak bayi baru lahir itu penyakit jantung bawaan. Itu multifaktorial. Jadi bisa bocor jantung. Iya, yang nggak nutup lah. Yang kelainan katup pada anak dan sebagainya. Baik. Lanjut dok. Nah, kalau kelainan kromosom saya ingin menyoroti ini terutama karena pemeriksaannya itu ada di Indonesia gitu ya. Nah, jadi kalau kelainan kromosom itu bisa kelainan jumlah atau kelainan struktur kromosom. Jadi kalau misalnya Down syndrome itu kelainan jumlah. Jadi kan orang normal. Ini sekali-sekalinya ya, lebih aja nggak boleh gitu ya dok. Nggak boleh, kurang juga nggak boleh. Lebih kan oke ya, lebih nggak apa-apa, lebihin deh gitu. Jadi contohnya kayak misalnya trisomi 21 itu Down syndrome, itu dia kelebihan kromosom. Nah ekstra kromosom itu membuat repot. Tubuh lagi barangnya kecil tapi berabe seumur. Lalu yang kurang misalnya monosomi atau Turner syndrome. Iya, Turner. Kalau yang kurang sih kita ngerti namanya juga kurang ya dok. Yang lebih dong, kok jadi malah kurang orang anaknya gitu. Gak bisa dibuang itu dok, atau dok? Nggak bisa dibuang, nggak bisa di remove ya, di delete gitu nggak bisa. Lanjut dok. Ya, jadi itu. Nah, sekarang saya mau bagiin tentang yang non genetik. Jadi untuk orang-orang atau anak-anak baru lahir. Itu tuh yang Amelia tuh ya dok ya? Iya, ini yang namanya Amelia. Jadi ini bukan nama anaknya dok ya Amelia? Bukan. Jadi faktor genetik itu saya bisa bagiin di sini pertama obat-obatan. Bahkan obat dari dokter. Jadi ini thalidomid ini dari dokter. Sama ini dok, jamu-jamuan juga bisa kali ya? Iya, karena jamu itu dia kadang-kadang nggak terus terang gitu. Dia steroidnya banyak. Jadi dia punya tangan tapi nggak punya lengan. Iya, lengan seluruhnya nggak ada. Jadi tangannya di sini. Ini karena obat-obatan. Jadi non genetik tuh. Jadi nggak usah diperiksa genetiknya karena nggak ketemu apa-apa. Ya, lalu infeksi. Ini CMV, cytomegalovirus. Ini juga nggak perlu diperiksa kromosomnya, nggak perlu diperiksa DNA-nya, nggak ada apa-apa. Lalu yang berikutnya ini gizi. Dari gizi, nutrisi yang tadi. Karena nutrisi dok itu dok. Tadi kan folat tadi ya dok. Asam folat. Kelainan tabung saraf. Jadi nggak ada kepalanya. Punten dok, kalau yang di atas 2 barangkali masih bisa hidup dong dok. Kalau yang tanpa itu ini nggak bisa ya dok ya. Oke. Kalau yang ini dok? Nah, yang ini yang disebut sebagai amniotic band syndrome. Jadi dia bukan kelainan genetik dan biasanya dari mana kita tahu bahwa kelainan bawaan itu bukan faktor kromosomal misalnya. Biasanya kelainannya itu cuma sebelah. Tapi kalau kelainan kromosomal biasanya dia kiri kanan. Kalau telinga. Tapi si Amelia itu kan kiri kanan dok. Iya, tapi dia kena obat ya, bukan karena genetik. Ini kalau kita bilang dari genetik. Oke, baik dok. Nah ini dia amniotic band syndrome terjadi karena ada lilitan dari amniotic band. Jadi pita selaput amnion yang menutup membungkus bayi itu ada robekan. Terus nyangkut gitu. Terus dia melilit. Dan biasanya yang dililit adalah bagian-bagian tubuh yang panjang. Kuping menonjol, hidung. Jadi pertumbuhannya nggak sempurna gitu. Iya, karena kalau kelilit yang hidung gitu atau kuping jadi gimana dok bentuknya? Oh, saya pernah lihat
di ruang nicu kayak monster, Bu. Oh, jadi dia melilit sampai ininya kebuka nih, sampai maksilanya nih harusnya nutup jadi wajah, nah, jadi utuh dia. Itu dia nggak nutup. Oke. Baik, Dok. Lalu yang menyeramkan. Lalu yang ini karena alkohol. Oh, begitu. Ya, ini yang disebut sebagai wajah khas yang namanya fetal alcohol syndrome. Iya, alkohol syndrome, betul ya. Iya, jadi kayak orang tua sih, Dok, sebetulnya anaknya ya, betul ya, Dok? Iya. Jadi ini salah satu, jadi infeksi, terus obat-obatan, nutrisi, dan satu lagi yang saya nggak masukkan radiasi. Kalau radiasi kayak apa, Dok? Radiasi itu, Dok, gimana, Dok? Radiasi belum ada penelitian sampai sejauh ini itu ya. Ronsen kali ya, Dok, ya maksudnya. Ini kalau radiasi yang kayak misalnya contohnya waktu Chernobyl meledak, nuklir bocor, itu daerah radius berapa kilometer itu semua terpapar. Berarti kalau kayak handphone atau ibunya suka masuk microwave itu mungkin nggak apa-apa. Ngapain juga ibu masuk microwave. Dok, berarti kalau yang kayak yang Chernobyl itu satu daerah itu bentuknya sama kelainannya? Macam-macam, tergantung kerentanan setiap orang ya. Oh, bisa lebih parah. Tapi incidence Down syndrome waktu itu dikatakan di Kiev saja, di kota Kiev itu sampai 300%. Wow. Pada saat yang sama. Baik, Dok, kita duduk dulu ya, Dok ya, daripada Syifa kayaknya ngambek terus dia pundung pulang belum selesai acara. Enak ya, Dok ya. Pemirsa, Instagram udah banyak masuk ke kita. Sabar ya pemirsa ya, segmen selanjutnya kita bahas satu persatu, jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa masih membahas mengenai kelainan bawaan. Kita tadi udah ngomongin mengenai faktor resikonya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Janji kita adalah Instagramnya. Kita buka Instagramnya. Kita lihat nih ada siapa yang sudah mengantri di Instagram. Yang pertama ada siapa ya? Dari JKL 0007. Desinfektan betul juga loh, pertanyaan ini bagus banget. Oh iya, benar. Kalau pakai disinfektan sering-sering pas lagi hamil itu bikin masalah pada bayinya nggak, Dok? Imun atau hipersensitif ya, kayak asma gitu kali mungkin maksudnya. Iya, karena kan kita tahu ya, Dok ya, selama pandemi ya serot gitu ya, Dok. Saya lah, Dok, terutama. Katanya juga begini, Dok. Katanya kalau anak terlalu bersih itu juga jadinya nggak bagus imunnya. Katakan gitu juga, Dok. Itu benar apa nggak, Dok? Ya. Jadi sebetulnya kalau mengenai tadi desinfektan, rasanya sih sebetulnya ini satu ide yang bagus untuk kita teliti. Penelitian. Dalam masa pandemi ini seperti ini ya. Itu pertanyaan pertama. Terus kalau soal lebih bersih, apakah kemungkinan jadi dia daya tahannya menjadi lebih rendah? Itu masih mungkin banyak terjadi loh. Jadi kalau kita lihat ya, ada perbedaan pada saat sebelum ada masuk sekolah dengan pertemuan, kemudian dengan sekarang ini. Jadi anak-anak dulu namanya anak tuh bukan hanya sekedar ketakutan, dia datang berobat jadi banyak gitu di rumah sakit, tapi ya kalau sekarang nih kalau kita lihat nih dengan dia tidak datang ke rumah sakit, nggak ketemu orang lain, itu mereka jadi angka untuk kesakitannya rendah, morbiditasnya. Iya. Tapi begitu dia ke sekolah, balik pada sakit. Dia balik kembali seperti kejadian sebelumnya. Jadi konsepnya kan begini ya, Dok ya, bahwa sebetulnya ada paparan penyakit itu, kalau sedikit-sedikit tubuh kita jadi lebih pintar untuk melawan gitu. Bersih sekalipun jadi dia malah nggak pernah dicoba nggak nih, antibodinya diam-diam aja nih, agak-agak nggak terlalu pintar lah, nggak cerdas gitu ya, Dok ya. Oh baik. Jadi terlalu bersih juga jangan gitu ya. Bahkan kalau nggak salah, Dok, ada juga teori yang mengatakan anak asma itu karena kecilnya terlalu dijaga sama orang tuanya. Katanya gitu, Dok. Saya nggak setuju. Saya sebagai pengidap asma nih, katanya gitu. Jadi ada namanya apa sih? Tapi main digot waktu masih kecil. Enggak dong. Coba. Minggir dikit, nggak digot-gotnya amat. Tapi memang nggak boleh over. Kalau kelebihan nggak boleh tadi tuh. Kelebihan nggak boleh. Tapi pokoknya semua dia kebersihan nggak boleh. Kalau kotor juga jangan. Tapi desinfektan kita belum bisa jawab ya, Dok, berarti ya, Dok. Belum ada penelitian ya, Dok. Belum ada penelitian. Pertanyaannya ya, Dok. Lanjut Instagram kedua, Kak. Siapa dari siapa Instagramnya? Lanjut yuk. Ini dia. Oke, dari Dede ya. Pagi, Dok, saya Ima dari Pontianak. Bagaimana juga mendeteksi dalam kandungan tentang pneumonia. Anak saya kedua dinyatakan 2 jam setelah kelahiran pneumonia dan meninggal 2 hari kemudian. Selama kehamilan saya normal dan tidak ada kelainan apapun. Wah, ini gimana, Dok? Itu langsung ketawa nih, gimana, Dok? Neonatus, Dok, pasti, Dok. Coba nih pernyataan pertama dulu. Anak saya dinyatakan mendeteksi kandungan dalam
mendeteksi pneumonia dalam kandungan. Tidak bisa itu. Tidak ada, karena belum ada, belum kerja kan. Tapi kan maksudnya Mbak Ima kan kesel gitu, maksudnya kan keluar pneumonia terus nggak ketolong kan. Kalau bisa dideteksi kan udah siap-siap dong sebetulnya. Tapi sebetulnya itu bisa dideteksi. Sekali lagi selalu ada deteksi untuk bagaimana kita mencegah. Nah biasanya kalau yang namanya pneumonia itu biasanya di ibunya, sekali lagi di ibunya. Ibunya kemungkinan biasanya kan selalu hubungannya kalau bayi ya hubungannya dengan ibunya paling dekat, darahnya dekatan semuanya. Barengan. Jadi biasanya kita melakukan screening tuh selalu kita minta ibunya, misalkan kan ada tuh sekarang nih dokter kebidanan selalu triple eliminasi tuh, sifilis, semua terus kemudian ada awal kehamilan ya dok ya, gitu, dan terus ada TORS segala. Nah termasuk ini nih. Ada pemeriksaan darah rutin, kemudian yang kedua ada pemeriksaan urin. Itu sederhana, semua di tempat-tempat, di semua fasilitas bisa kita kerjakan. Nah, kalau ibunya ada sesuatu, di situ urin rutinnya terganggu, darah rutinnya terganggu, bahkan kalau dulu kita diajarin tuh, Mbak Lula, hapusan darah tepi. Di puskesmas orang harus bisa. Nah, kita cek pada bayinya juga begitu. Kita periksa juga darah rutinnya, hapusan begitu dilahirkan langsung nih dok? Iya harus dicek. Nah itu kita ketemu namanya sindroma neonatal awitan dini atau infeksi neonatal awal. Nah kalau kita lihat itu terjadi, langsung bisa kita obati dulu. Tapi dok, gini dok, biar lebih jelas dok ya. Ini kan dikatakan tadi dokter mengatakan bahwa pneumonia ini kan ya penyakit paru, penyakit infeksi atau ada aspirasi juga. Dan pada saat masih di kandungan kan bayi belum kerja parunya. Nah artinya ini berarti bayinya kenanya pas lahir, apa gimana? Bisa terjadi dua. Jadi bisa itu kelainan memang dia sesudah lahir bisa atau sebelum lahir. Jadi sebetulnya ibunya udah bawa dalam hal ini dan infeksi. Ada infeksi, walaupun kan dia mengatakan saya normal-normal aja, saya nggak ada kelainan, saya nggak ada batuk, saya nggak ada apapun. Nggak bisa ya dok, ya bukan gejala yang kita cari ya, bukan jaminan. Ya, bukan jaminan. Jadi memang bisa terjadi infeksi intrapartum ya, jadi di dalam. Tapi bisa juga gini, normal-normal aja. Tapi ingat loh, itu namanya rahim, itu posisinya nggak di atas kan. Itu posisinya di bawah. Lantas? Dekat dengan anus. Oh, sumber infeksi tadi. Dengan sumber infeksi. Jadi anus, vagina ya kan, baru pipis ya kan tempat kita. Punten dok, kita bisa nggak ngomong bahwa misalkan gini, bahwa karena kelahirannya tidak higienis lah terjadi si pneumonia ini, atau barangkali memang si ibunya ada nih bawa, kan ibunya bawa kayaknya enggak ya dok ya, barangkali ya, tidak bukan dari ibu. Jadi apakah waktu pas proses jadinya? Jadi bisa macam-macam, bisa sesudah lahir, bisa sebelum lahir ya. Sebelum lahir juga bisa juga pada saat durante persalinan, pada masa persalinan. Pada proses persalinan setelah lahir. Kalau yang sebelumnya tuh gimana dok? Kan parunya belum kerja dok. Iya, memang parunya belum kerja, tapi itu kan bagian terbuka kan, tetap ada kemungkinan masuk. Itu namanya lubang di bawah itu kan ada lubang-lubangnya. Buat yang perempuan-perempuan apalagi yang lagi hamil barangkali kita benar-benar nih harus mengerti kalau membersihkan vagina itu caranya bukan dari belakang ke depan tapi dari depan ke belakang. Sederhana gitu ya, tapi ini penting banget sekali apalagi kalau lagi hamil ya. Buat Mbak Feni, di absen semua yang ada di sini karena lagi hamil ya. Mas kameramen belum tadi mas kameramen. Lanjut. Yang IG lagi ada? IG lagi berikutnya. Waduh panjang ini dari Ica _Anissa 209. Pagi dok, mau tanya boleh? Boleh. Boleh apa enggak? Boleh ya. Maaf sebelumnya mengganggu, dimaafkan jangan diulangi lagi ya. Oh enggak. Semoga secepatnya diberikan jawaban langsung. Iya cepetan. Jadi gini dok, saya udah dapat tindakan ikat mulut rahim ketika usia kandungan 23 minggu. Sekarang usia kandungan 37-38. Tanggal 4 kemarin pas kontrol terakhir, pas di USG dokternya bilang ada lilitan di leher, ada 2 lilitan. Jadi posisi janin miring sebelah kiri. Si bayi katanya nggak bisa masuk panggul. Dokter bilang udah SC tanggal 15. Yang besok dong. Iya, sekarang tanggal berapa? Iya, 14. Pertanyaan saya, apa sama sekali nggak bisa lahiran normal? Apa posisi janin benar-benar nggak bisa masuk panggul? Mohon pencerahannya dok, baiknya bagaimana? Karena masih pengen normal begitu dok. Seperti anak pertama? Oke. Iya, sebetulnya memang sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, pinginnya apalagi dia mungkin riwayat sebelumnya normal. Ya, pinginnya semua juga lahiran normal ya. Tapi kan ada beberapa hal yang kita tidak kita duga ya. Kalau ini dipaksakan lewat bawah, kemungkinan yang terjadi namanya trauma lahir dan sebagainya itu bisa terjadi dan itu besar menjadi salah satu penyebab kematian. Dari trauma lahir itu ada. Jadi kalau memang disarankan dan sekarang kan udah canggih, udah bisa dilihat
Oh kebelit nih. 2 liter lagi. Iya udah punya kalung nih. Ya memang orang bilang anekdotnya nanti kalau berkalung jadi cantik ya. Tapi sebetulnya kalau udah begitu lebih baik kita lakukan sesuai petunjuk dokter. Iya deh. Oke, daripada terjadi yang tadi gangguan bernapas segera setelah lahir. Iya, jadi nggak nangis. Namanya kalau kejerat gimana itu? Kan nggak dapat oksigen. Ya, jadi ini ceritanya bukan ke arah cacat bawaan ya dok ya. Tidak, ini betul. lebih ke arah ikhlaskan aja ya Mbak Ica gitu. Karena memang barangkali memang takdirnya mesti lewat SC. Betul. Dok, kalau misalkan nih dok ya, ini sebelum IG lagi ya dok ya. Kalau misalkan saya mau hamil lagi, saya nggak pernah ada riwayat apa-apa, tapi barangkali saya nikah sepupuan gitu misalkan ya dok ya. Semua bersih-bersih aja gitu. Saya mesti ke dokter nggak untuk periksa-periksa dok? Ada baiknya itu namanya genetic counseling ya. Jadi saya tadi cuma mau menambahin saja. Jadi consanguinity atau pernikahan sepupu itu ada resikonya bergantung kedekatan dengan yang akan kita nikahi. Relasinya seberapa? Relasinya, how ya, close. Ibu kita adik kakak gitu dok? Itu namanya disebut sebagai consanguinity grade 1. Grade 1 itu bapak ibunya atau ibu-ibunya bersaudara. Jadi kakeknya satu. Satu kakek. Nah, itu tuh paling besar risikonya. Jadi misalnya nih ada riwayat talasemia, maka kemungkinannya untuk mendapatkan talasemia 25%. Selain talasemia apa sih dok? Biasanya dok kalau sepupuan gitu nikah? Sepupuan itu selain penyakit-penyakit yang resesif, karena penyakit yang resesif itu kalau kita bawa gennya itu kan nggak nimbul gejalanya. Iya kan? Iya kan? Padahal kita bawa, tapi kita jadi iya, kita membawa sifat ya, ya. dok, ya. Tapi kalau dominan, orang yang membawa sifat itu kan sakit. Kelihatan. Contohnya apa? Marfan syndrome. Sindrom Marfan. Yang panjang-panjang tangannya ya. Betul. Iya, Atau itu yang kan sering juga. lagi terjadi yang kayak pelawak ateng tuh akondroplasia. Itu autosomal dominan. Jadi walaupun banyakan resesifnya gitu ya dok ya, tapi pas begitu ketemu pas dominan itu kan benar-benar. Jadi kalau resesif ketemu resesif kan kemungkinan anaknya sakit kan 25%. Iya, agak jauh. Kalau anaknya cuma 2 kan barangkali misalnya anaknya ketemunya belum tentu gitu loh dok. Belum tentu. Iya. Jadi bisa aja dia normal aja. Jadi ketemu dokter itu yang diperiksa kan biasanya darah ya dok ya maksudnya? Ya, jadi biasanya yang diperiksa itu kromosomnya. Atau kalau misalnya untuk resesif kan ada thalassemia screening misalnya untuk thalassemia screening. Terus kalau misalnya G6PD ada G6PD screening. Jadi intinya sekarang semua kelainan bawaan itu udah banyak pemeriksaannya. Mestinya sih kita nggak kagetan, gitu nggak begitu mestinya ya dok ya. Kita udah persiapkan semua dan yang paling penting pemirsa, yang paling penting sebetulnya adalah banyak yang bisa kita kerjakan. Betul. Tadi itu dokter Edi ngingetin banget bahwa ada yang 6 hari, 28 hari, ada yang sampai 5 tahun. Butuh waktunya panjang untuk kita mengejar supaya kemudian bisa dilakukan terapi sebaik mungkin. Betul, dan jangan lupa juga bahkan dari umur remaja tuh bisa dicegah tadi dengan konsumsi nutrisi yang baik. Asam folat. Olahraga juga dong, karena kan obesitas ya kan, BMI juga bisa. Jadi berhubung gitu. dokter spesialis olahraga mesti keluar dia. Nah, spesialis pantun juga Ini harus juga ada nih pantun. SPP nih, spesialis pantun. Ini dia dok nih SPP kita nih dok, coba silakan. Bukan paru ya, pantun. Bukan dari tadi udah ngapain digangguin Jangan mulu. lupa. Jangan dong. Buktikan tidak berhasil. Dokter, dengerin ya. Iya, gimana? Makan tahu isi di rumah Jamil. Enak. Sambil numpang goreng bakwan. Waduh banyak banget gorengan. Penuhi gizi dan nutrisi ibu hamil. Supaya? Cegah bayi lahir dengan kelainan bawaan. Oke, mantap. Coba kita ledekin sekarang gantian. Ayo. Ke puncak lihat pemandangan. Oke. Lihat pemandangan bareng si Anya. Bayi lahir nangis merupakan suatu kewajaran. Karena kelamaan diungkap dalam perut emaknya. Iya nggak gitu caranya. Diungkap kali. Nggak diungkap, mah ayam diungkap. Dok, terima kasih banyak ya dok ya, belajar banyak hari ini. Dokter Lydia juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang hamil-hamil atau yang mau hamil, kalau bisa rencananya bagus gitu loh. Periksa gitu sehingga nggak kagetan ketemu anak dengan kelainan bawaan. Iya, dan pemirsa terima kasih sudah menyaksikan Halo Dokter. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Oke, sampai kelewatan langsung aja lihat di YouTube-nya TVRI Nasional ya. Selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu Asik.